Daripada lu nonton motivasi di internet, mendingan lu ngikut idol group. Kawan Jepangan Sensor, apa kabar ya kan? Semuanya semoga baik ya di akhir tahun ini. Oke, kali ini kita akan ngebahas yang pasti bukan JAV, bukan anime, tetapi kebudayaan yang masih banyak penggemarnya itu di Indonesia, yaitu idol group. Nah, mungkin sebelumnya kita udah pernah bahas kan idol group kayak AKB, kenapa dia bisa jadi artis JAV. Tetapi di sini gue akan bahas lebih spesifik lagi, kenapa idol group itu bisa laku untuk lelaki kesepian di Jepang. Nah, kenapa bisa kesepian kan di Jepang? Nah, terusnya kenapa bisa idol group? Lu penasaran kan? Oke, saksikan terus Jepangan Sensor. Jangan lupa like, subscribe sebelumnya nih. Terusnya share ke teman-teman bawang premium kalian supaya channel ini bisa berkembang dan makin bisa ngasih informasi yang menarik buat kalian. Oke. Nah, idol group itu sebenarnya bukan cuma AKB nih. Pertama yang gue disclaimer itu AKB atau 48 Family itu sendiri banyak ya kan. Contohnya lu ada AKB, terusnya juga yang produk lokal ya kan, perpaduan itu ada JKT. Nah, terusnya juga ada SKI, Hakata, terusnya juga bahkan dulu ada BNK48 dan lain-lain. Itu banyak, atau ada Morning Musume dan segala macam, itu banyak banget. Dan idol group pertama itu yang pasti bukan AKB. Itu pertama yang mau gue bilang. Nah, di video ini gue mau jelasin nih, kenapa idol group itu laku, terusnya juga bisa jadi jawaban atau solusi laki-laki kesepian di Jepang atau orang-orang Indonesia. Nah, dulu gue punya pengalaman nih, dulu gue suka sama JKT ya kan, dulu OSI gue Melody, terus ada juga Veranda. Nanti gue kasih unjuk lah merchant gue tuh, dulu koleksi-koleksi artefak gue. Nah, cuma AKB itu sebenarnya, atau idol group yang lain ya, itu yang pertama kali itu berdiri pada saat Jepang itu punya namanya global economy. Itu global economy itu seperti apa? Jadi waktu itu Jepang itu ekonominya lagi sangat bagus. Terusnya mengglobal sampai dulu Sony itu sampai punya saham di Amerika. Itu bayangin aja, Sony itu udah punya saham di Amerika. Nah, waktu dia mau ngembangin lagi nih, mereka itu akhirnya mau ngembangin kebudayaan yang asli Jepang, yaitu produknya itu entertainment yang disebut idol group. Idol group itu berdiri sebenarnya nih yang paling pertama tahun 80-an itu buat nyemangatin cowok-cowok Jepang yang workaholic, yang gila kerja dan gak punya pelampiasan ke apa-apa. Jadi itu idol group itu figurnya hadir gitu ya kan. Karena lagu-lagunya kalau lu lihat contohnya itu bikin semangat gitu. Kayak Heavy Rotation ya kan. Terus saya juga lu tahu ngecan-ngecannya tuh kayak oi ya kan. Segala macam. Mungkin itu bakal gue jelasin di video-video berikutnya gitu tentang idol group. Tapi itu pertama kali berdiri itu karena adanya keresahan gitu dari cowok Jepang. Aduh, gue mau ngelampiasin kemana gitu ya kan. Mungkin Jap udah bosen ya kan, tapi dia mau kemana lagi. Nah, itu yang pertama. Nah, apa sih yang kedua tuh hal yang menarik dari idol group yang cocok untuk dijadikan pelampiasan nih buat cowok Jepang yang kesepian. Atau ibu-ibu Indonesia kan yang ngeliat tuh, anjir gue suka banget gitu. Gue sama Nabila ya kan, imut, kawaii gitu segala macem. Itu bener-bener idola gue banget deh. Itu mau tau gak lo apa yang dijual sebenarnya sama dia? Dia itu mau ngejual bagaimana proses dari seorang idol yang biasa-biasa aja. Kayak dulu Melody siapa sih tanpa JKT48 gitu misalnya. Atau Nabila itu siapa sih? Semuanya kan dari orang biasa-biasa aja. Tapi semenjak dia masuk JKT48, dia itu seperti diamond man. Diamond yang diasah menjadi berlian yang mewah atau mahal. Nah ini nih konsep-konsep kayak gitu tuh yang dulu waktu gue ngidol, wah terpatri di otak gue tuh, anjir gue ngidol. Kayaknya bener-bener deh ini. Ya kan, gue ngeliat proses dari dia bukan siapa-siapa, terus dia juga berhubungan sama fans, dan dia bisa jadi terkenal, dan dia emang layak gitu dapetinnya. Nah itu proses yang dijual, yang jadi kita itu semangat gitu, untuk mendapatkan impian kita juga gitu. Karena kita bisa ngeliat figurnya dia itu nyata gitu dalam diri kita. Nah, figur yang nyata ini bener-bener ya ngasilin hal yang ketiga gitu, dari idol group, yaitu kedekatan bersama fans. Nih gini ya, nih lu demen Korea nih, demen Korea. Korea aja sekarang kata teman gua yang fans sama Korea, mulai ngelirik manajemen kayak idol group. Kenapa idol group itu berbeda? Idol group itu bener-bener dekat dengan fans, cuy.
Kayak contoh gini ya, 48 Family nih, kayak AKB dan JKT dan kawan-kawannya itu semuanya. Itu bener-bener lu bisa ketemu sama mereka di teater. Gak perlu ada nunggu event GBK, show, gak perlu. Lu bisa ke teater itu. Dulu gue seminggu bisa 3 kali. Ya kan udah kayak minum obat itu seminggu 3 kali. Kayak ngerasa diri lu gak semangat dan lain-lain kalau gak ketemu mereka. Nah itu yang mau dia jual, kedekatan bersama fans. Walaupun lu bayar ya kan. Lu bayar lu deket gitu. Kalau lu gak bayar ya udah fans layar kaca, di rumah lu pakai lightstick kayak gini-gini, udah kayak orang gila gitu. Apa aja sih memang event apa aja gitu yang bisa dikasih sama 48 Family atau idol group. Lu bakal ada event kayak Senbatsu. Senbatsu itu lu milih center atau orang yang paling depan untuk maju di single-single lagu JKT. Misalnya gini, lu tahu kan kayak misal Fortune Cookie itu Haruka paling depan. Nah itu karena pilihan fans. Di situ lu bayangin, dan itu milih bayar, cuy, lu bayar. Jadi lu deket sama dia, ngerasa deket tapi lu bayar gitu ya kan. Kayak lu udah mau nyemplungin diri ya kan, tapi lu masuk ke kolam itu bayar dulu. Nah itu menarik ya dari idol group. Udah gitu kedua lu ada event handshake, salaman sama member, lu bayar juga untuk salaman 10 detik ya kan. Terus ya juga lu ada event foto bersama dan lain-lain. Jadi itu yang dijual. Bagaimana kita ngelihat prosesnya dari dia itu bukan siapa-siapa menuju siapa-siapa orangnya, dan dia menuju siapa-siapanya itu melalui kedekatan bersama fans. Jadi kita ngeliatin perkembangan dia senang, dan dia juga membuat kita nyaman dengan semangat-semangat yang dia berikan. Jadi dia kayak figur tuh, dia bisa ngasih contoh, gue aja bisa gitu, kenapa lu enggak? Dan itu yang dibutuhin sama cowok Jepang atau sekarang orang-orang Indonesia yang kesepian. Jadi kalau lu ada temen lu tuh, misalnya nih, gue juga siap nih, udah diserang nih, pasti nih gue sama wota-wota yang lain, gue udah siap. Karena gue udah pernah ngerasain dan gue udah tahu selahnya itu di mana. Kalau lu demen ngidol itu. Terus yang kedua, waktu lu udah berhenti ngidol ya udah, lu baru sadar tuh, oh iya, ternyata semangat yang lu berikan lu harus bayar gitu. Untuk dapetin semangatnya lu bayar cuy. Di idol group itu jangan asal lu gratis gitu. Jadi ikut fans club gitu segala macam. Nah makanya kalau lu ngerasa kesepian atau butuh motivasi, ya daripada lu nonton motivasi di internet, mendingan lu ngikut idol group. Selain lu merasa terhibur dengan lagunya, teriak-teriakannya, terus saya juga yang ketiga lu bakal terhibur dengan konsepnya yang menarik. Nah nanti itu kenapa gue nggak bahas nih, mungkin ya ini di disclaimer gue, kenapa gue nggak bahas konsep kayak idol group kayak Golden Rule di AKB, terusnya konsep paling dasarnya kayak gini, kayak gimana, itu kayak udah banyak banget. Sampai teriak-teriakannya segala udah ada tuh tutorialnya. Nah, tapi yang mau gue bilang di sini, kenapa idol group itu bisa laku untuk orang-orang yang kesepian dan juga orang-orang yang butuh semangat? Nah, itu karena ada 3 hal tadi. Nah, mungkin sekian dulu videonya. Kalian itu bisa like, subscribe, share, bahkan diskusi ya kalau kalian beda pendapat, karena kan mungkin gue nih kesannya anti idol group, padahal kan dulu gue sangat idol group gitu, cinta mati gue ya kan. Nah itu silahkan komen, like, dan subscribe. Oke teman-teman, sekian informasinya. Jaga terus kesehatan dan yang pastinya semangat terus di akhir tahun ini. Semoga 2021 bisa jauh lebih baik dan kita bisa keluar rumah. Nggak cuma di dalam rumah doang ya kan. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Bye-bye.